laki-laki itu sebetulnya tugas utamanya bukan mencari uang. Jadi peran laki-laki dulu di masyarakat itu cukup kuat, Mas. Ngajar di surau, ngajar di ladang, ngajar di tempat silat dan sebagainya gitu. Makanya menjadi laki-laki itu luar biasa berat. Ini tanggung jawab kamu nih. Jadi kalau peradaban ini nggak jalan, kamu yang tanggung jawab nih. Oke, di Menjadi Ayah kali ini ada sebuah pembahasan yang menarik untuk diobrolkan, Coach. Terkaitan dengan stigma di tengah masyarakat kita, khususnya di Indonesia, bahwa laki-laki itu bukan yang menjadi pengasuh utama. Laki-laki menjadi fokus utama laki-laki ya mencari nafkah. Fokus utama laki-laki ya bagaimana caranya supaya rumah ini tetap hidup, tetap kemudian kalau bahasa slangnya mungkin dapur tetap ngepul ya. Apakah stigma itu benar seperti itu, Coach? Atau justru malah stigma ini yang sudah berkembang tapi justru sesuatu yang sebenarnya kurang tepat? Menurut Coach gimana? Iya, stigma ini menurut saya bukan hanya di Indonesia, tapi ya di seluruh dunia. Gitu. Kalau saya ngelihat ya, hampir di semua ras di dunia ini menganggap bahwa laki-laki itu fokusnya hanya nyari nafkah. Nah, tapi saya nggak tahu nih stigma ini mulai kapan ya terjadi. Kapan mulainya? Ya, kapan mulainya? Harus buka buku sejarah nanti ini. Tapi saya gini, tahun 2014 Mas Vicky, saya pernah ikut sebuah workshop di Bandung. Menarik ya, 4 hari. Judulnya Role of Father, peran ayah. Nah di acara itu ada seorang peneliti yang menyampaikan bahwa ada perbedaan persepsi ayah sebelum dan sesudah revolusi industri. Sebelum revolusi industri, ayah itu punya persepsi bahwa seorang ayah itu yang mentransfer moral ke anak-anaknya. Melalui apa? Melalui kisah-kisah yang ada karena ini penelitian di Eropa dan Amerika, di Bible, dan kisah-kisah yang ada, kisah-kisah lokal, pahlawan lokal. Jadi ayah itu kan cerita. Jadi kalau kita sebagai orang Islam, ayah itu kan menceritakan kisah-kisah yang ada di Al-Quran dan kisah-kisah pahlawan lokal Indonesia. Di Ponorogo itu gini, Ali bin Abu Thalib, Umar, kayak gitulah seorang ayah. Pasca revolusi industri ada pergeseran. Apa pergeserannya? Ayah nggak transfer moral, ayah transfer uang aja. Jadi ketika ayah sudah transfer uang, ayah sudah cariin sekolah terbaik buat anaknya, maka ayah bilang tugasku selesai. Ini kalau menurut saya kapan peristiwa ini terjadi? Ya tadi itu mungkin gitu ya. Sebelum dan sesudah revolusi industri ada pergeseran. Kalau ditanya apakah zaman dulu orang cari nafkah buat anaknya? Ya. Tapi orang zaman dulu juga menganggap bahwa moral ini adalah urusan ayah. Karena kan ya dengan adanya stigma itu, ketika ada sebuah negara yang mulai bahkan bikin, kalau nggak salah di New Zealand kemarin itu atau Australia, saya lupa. Bahkan ada satu hari atau satu momen itu. Itu daerah-daerah utara, Eropa Utara. Eropa Utara. Kalau nggak Denmark, Swedia kayak gitu. Betul ya. Yang bahkan menjadi FOMO sekarang. Jadi ayah-ayah mengasuh anak itu justru malah menjadi tren, bukan FOMO, menjadi tren. Justru malah menjadi tren yang positif ketika kemudian ayah itu bahkan gendong anak, nyebokin anak, ngajak anak jalan-jalan sendiri tanpa ada ibu di situ, ada istri di situ. Ini menjadi tren, otomatis kan bukankah ya itu yang sebetulnya gitu. Betul. Nah, bahwa jadi kalau saya ngeliat gini, saya waktu itu bicara ini kemudian di Pekanbaru. Nah kemudian Pekanbaru tahu ya, orang-orang kan sangat puitis ya. Kemudian ada satu orang, sepertinya keturunan Melayu, bapak-bapak yang bilang gini, beliau mengirim kepada saya pesan melalui WhatsApp, Gurinam 17, pasal berapa saya lupa ya, dari Haji Ali, seorang raja yang di Riau. Saya lupa isinya, tapi kurang lebih adalah peran ayah itu cukup kuat. Ayah apa dan sebagainya, bahwa yang moral ini dan sebagainya yang jaga adalah ayah dan seterusnya gitu. Nah kemudian saya cerita ini ke Sumatera Barat, tapi orang Sumatera Barat bilang, Pak Rizky, kita ini Sumatera Barat, jangan pakai gurindam. Terus pakai apa? Ada pepatah Minang. Pepatah Minang mengatakan ayah dan mama
itu yang mengajarkan anak ke suro dan ladang. Suro itu berarti belajar agama, ke ladang itu berarti belajar tentang ekonomi dan masyarakat. Nah jadi kemudian saya lihat, oh iya betul. Coba kita ngelihat, pernah nonton film Jepang The Last Samurai? Ya, pagi-pagi itu siapa yang pemain yang orang Amerikanya itu siapa? Namanya ini. Bukan Donald Trump ya? Donald Trump lagi nih, bukan? Iya. Siapa? Tom Cruise ya? Oh iya betul. Tom Cruise. Nah, ketika dia bangun, habis kejebak itu kan, habis digebukin itu, dia bangun pagi-pagi, dia ngeliat anak kecil-kecil lagi latihan tuh, latihan pakai katana dan seterusnya. Siapa yang latih? Ibunya? Bukan, laki-laki juga. Sebagian bukan ayah mereka, sebagian siapa? Masyarakat laki-laki yang ngajarin mereka. Siapa yang ngajarin anak laki-laki ini memanah? Laki-laki juga. Jadi peran laki-laki dulu di masyarakat itu cukup kuat, Mas. Ngajar di surau, ngajar di ladang, ngajar di tempat silat dan sebagainya gitu. Nah kemudian pasca revolusi industri, pasca perubahan pendidikan ini dan seterusnya, apa yang terjadi? Laki-laki nggak terlibat sama sekali nih. Laki-laki hanya ngajar uang dan seterusnya. Nah dulu anak laki-laki belajar kelaki-lakian dari banyak orang kan, betul? Berarti dari guru silatnya dia belajar, dari guru kudanya dia belajar, dari guru kehidupan dia di surau-surau. Kalau di Jepang mungkin di kuil-kuil, sebagainya dia belajar tuh. Di rumahnya dia belajar dari ayahnya. Jadi meskipun ayahnya galak kayak gitu, dia masih bisa belajar banyak hal di lingkungan dan sebagainya. Tapi pasca revolusi industri itu nggak terjadi lagi. Terjadi pergeseran misalkan. Anak laki-laki kehilangan kesempatan belajar untuk jadi laki-laki. Itu yang terjadi bukan? Gitu. Dan akhirnya muncullah stigma laki-laki hanya cari uang. Pada laki-laki dulu ngajarin apa aja? Berenang, berkuda, memanah, ngaji, bermasyarakat. Laki-laki yang ngajarin. Jadi sekarang ada pergeseran yang jauh. Ini kan ya karena stigma tapi kemudian sudah begitu lama terjadi sehingga jadinya mendarah daging. Betul. Kalau orang Jawa bilang apa? Sesuatu yang salah tapi jadi benar itu jadi. Aduh, lupa saya. Nah, ini meskipun Jawa tapi nggak Jawa nih. Saya lupa itu ada bahasa. Sesuatu yang sudah salah tapi karena udah biasa akhirnya. Ya saya lupa lah nanti. Salah kaprah ya. Salah yang dianggap akhirnya benar. Udahlah. Ya. Nah itu kan terjadi. Nah, kesalahan yang sudah jadi sesuatu yang umum sehingga orang jadi membenarkan. Iya. Nah itu kan bahaya. Itu jadi ingat kalimatnya jenengan, Bos. Jenengan pernah bilang, makanya menjadi laki-laki itu luar biasa beratnya. Karena bukan hanya tentang dirinya, tapi laki-laki ini kelak akan apa bahasanya jenengan? Laki-laki ini yang memiliki tugas peradaban kalau bahasanya. Betul. Tugas peradaban Betul. Jadi kita yang meneruskan peradaban dan sebagainya. Maksudnya kita dikasih bukan perempuan enggak ya, tapi yang dikasih tanggung jawab itu kita. Tanggung jawab besar ya, utama. Perempuan bukan berarti perempuan di bawah, enggak, bukan itu ya. Poinnya bukan itu. Betul. Tapi poinnya adalah ini tanggung jawab kamu nih. Jadi kalau peradaban ini nggak jalan, kamu yang tanggung jawab nih. Nah kan tadi itu diajarkan ini, ngajarkan ini. Dan sekarang anak nggak ngelihat itu. Bahkan anak nggak ngelihat juga orang tua si ayahnya nyari uang. Iya kan? Kan nggak ngelihat semua. Iya, pulang dan sebagainya, marah apa dan sebagainya. Jadi ayah itu nggak dilihatnya itu nggak holistik. Saya nggak sepakat dengan kesempurnaan ya. Ayah itu tidak akan sempurna. Tapi anak itu nggak ngelihat secara holistik bahwa ayahnya adalah ini dan sebagainya. Dia yang lihat ayahnya sekarang, sosok ayahnya, dia pulang marah dan seterusnya. Terus bilang ini cari uang, tugas laki-laki. Ya betul, tugas laki-laki cari uang. Tapi saya ingat kata-kata dari, saya pakai nama orang lain boleh ya? Siapa ini? Felix Yao. Nanti di-tweet gitu. Enggak lah, masa Felix Yao di-tweet enggak ya. Dia bilang gini, laki-laki itu sebetulnya tugas utamanya bukan mencari uang. Tugas utamanya adalah menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Betul. Tugas pertama. Nah, cari uang itu tugas berikutnya. Nah, itu kan yang harus dipahami ya, gitu. Jadi kalau misalkan kalau dia sudah punya saham banyak kan nggak perlu nyari uang lagi ya, nggak perlu kerja. Kalau sahamnya
punya di Xiaomi, punya gitu macam-macam ya. Nggak perlu nyari uang lagi. Nggak, bukan kayak gitu. Maksudnya tugas utama dia adalah tadi tuh meneruskan peradaban dan seterusnya, kebaikan dan seterusnya. Kemudian tugas berikutnya adalah cari uang. Artinya kalau dia nyari uang kemudian ada masalah, ya dia harus kembali tuh ke tugas utama dia. Berarti ini kan sebenarnya ada benang merah yang begitu kuat dengan kondisi pemuda saat ini, Coach. Gimana tadi kan itu? apa namanya? Tadi kan bahwa tugas menjadi ayah atau tugas laki-laki, pemimpin rumah tangga itu bukan hanya tentang lingkup rumah tangganya saja, tapi tugas seorang pemimpin rumah tangga adalah tugas peradaban, karena bisa jadi dari situ akan lahir generasi yang selanjutnya adalah generasi peradaban yang kalau mungkin bahasanya peradaban yang baik, peradaban yang begitu luar biasa, yang kemudian banyak karya dihasilkan dari situ, banyak kemenangan-kemenangan dari banyak faktor, banyak sektor dihasilkan di situ. Tapi justru yang terjadi sekarang kan kayak sebaliknya, kayak kemarin misalkan ini disclaimer ya, bukan berarti tidak menerima atau mewajarkan orang itu boleh stres, bukan di situ konteksnya. Tapi ya, beberapa waktu yang lalu ada berita viral itu, Coach, yang ada pemuda yang dengan tatapan kosong. Kemudian beberapa jam kemudian ternyata sudah ditemukan bunuh diri, lompat dari salah satu jembatan di Jawa Timur, yang dimana ini laki-laki, tapi kok bisa memutuskan sesuatu yang itu jalan pintasnya mengakhiri hidupnya. Nah ini kan ada sesuatu nih, ada sesuatu yang terjadi yang jangan-jangan karena stigma bahwa laki-laki hanya tugasnya itu cari uang, sehingga tugas peradabannya ini nggak berjalan. Dari situ kemudian melahirkan anak-anak yang dalam tanda kutip, Coach. Laki-laki ini disclaimer ya, bukan berarti kemudian mengatakan yang bunuh diri itu lemah dan seterusnya, enggak. Tapi melahirkan generasi yang tidak bisa memutuskan sesuatu dengan tepat, dengan bijak mungkin. Kalau misalkan nggak tepat, dengan bijak. Apakah mengakhiri hidup itu menjadi satu-satunya cara gitu loh maksudnya? Ya tapi kalau saya ngomongin mengakhiri hidup ini sesuatu yang agak sedikit berbeda ya, karena ini kompleks. Ya, mulai gangguan jiwa yang cukup berat, kemudian tekanan hidup yang cukup berat dan sebagainya. Tapi saya ngelihat gini, sekali lagi ya, balik lagi ya, karena memang pengalaman kita hari ini kan menjadi ayah yang ngomongnya ya. Jadi berarti kan kita ngomongin laki-laki. Anak laki-laki kita sekarang belajar sedikit kelaki-lakian. Kalau saya ngelihat dari itu, dulu ya dia belajar memutuskan bagaimana berhadapan dengan orang, dengan guru silatnya, belajar sesuatu yang harus sesuai dengan sasaran, ketenangan dari guru panahannya, belajar mengendalikan makhluk lain dari guru berkudanya, kemudian mengajarkan kehidupan dari guru-guru spiritualnya. Jadi dia banyak belajar tentang kelaki-lakian, dan dia banyak belajar tentang laki-laki, dia belajar karakter laki-laki, dan kemudian di rumah dia belajar menjadi seorang ayah dari bapaknya. Nah sekarang anak laki-laki tidak mendapatkan pelajaran itu. Kalau saya ngelihat itu, dia nggak tahu ketika dia berhadapan dengan musuh dia harus ngapain, ketika dia dengan ini harus ngapain, ketika di rumah dia juga nggak pernah lihat ayahnya bagaimana jadi seorang ayah. Ayahnya pulang nyampe rumah pegang HP dan sebagainya, capek, terus kemudian dengan alasan capek dia pegang HP dan seterusnya. Dia nggak menunjukkan kelaki-lakian dia sebagai seorang ayah. Nah anak-anak ini nggak belajar gimana sih dia jadi laki-laki, dia nggak belajar. Nah ini kemudian dia stigma tadi itu akhirnya, ya aku golek duit kok, gitu. Nah ini yang terjadi. Nah ini bahaya kalau kita teruskan pola ini. Jadi sebetulnya kalau saya gini, Pak Rizky, apakah ini hal baru yang Pak Rizky sampaikan? Enggak, ini kita sedang mengembalikan hal lama yang harusnya ada di masyarakat kita. Ini kan hal lama, Mas. Dulu kita belajar kelaki-lakian dari Diponegoro, kita belajar kelaki-lakian dari Salahuddin Al-Ayyubi, kita belajar kelaki-lakian dari Thomas Matulesi dan sebagainya. Kita belajar kelaki-lakian itu. Nah sekarang siapa figur laki-laki yang dibanggakan anak laki-laki? Coba siapa sekarang? Kesulitan. Bisa jadi yang disebutkan belum tentu sosok laki-laki yang harusnya laki-laki. Gitu. Siapa ini mau apa namanya? Idolamu? Trump. Balik lagi Trump lagi nih. Tit gitu ya. Jadi dia punya figur yang salah. Kenapa? Karena dia nggak dapat tuh gitu. Jadi mungkin benang merahnya adalah laki-laki atau pemuda berawal dari mengalami krisis idola dari sosok laki-laki, menjadikan mereka. Bukan krisis idola dulu, Mas. Gimana? Krisis model dulu. Krisis model, betul. Dia nggak punya model. Nggak ada role model. Padahal model itu diperlukan. Dia akhirnya ibaratnya orang yang sedang
hanyut di sungai, Ya. dia akan meraih apa aja yang terjadi Oke. model dia. Dia dapat siapa nih? Laki-laki yang nggak laki-laki untuk jadi model dia. Ya, ya. Jadikan idola. Awalnya dia cari model dulu. Siapa Ya, model? Oke. Kalau nggak ada role model, dia padahal kebutuhan manusia untuk semua manusia kan butuh role model. Ya, Betul nggak sih? Iya, iya. Misalkan Mas Dwi gini, kalau ditanya lebih dalam, pasti ada kan satu laki-laki yang menjadi figur Role Mas Dwiki, model. role model. Jadi kita nggak dapat anak-anak kita. Iya. Nah itu yang terjadi kondisi ini. Nah akhirnya terjadi apa ya? Kelaki-lakiannya kan dalam tanda kutip kehilangan Krisis kelaki-lakian. identitas. Ya. Mengalami krisis. Kita nggak ngomongin dia apa dan sebagainya. Sebagai laki-lakinya dia bingung. Iya, iya. Aku harus belajar laki-laki dari siapa? Betul, sepakat. Gitu. Akhirnya terjadi macam-macam nanti Mas. Kekerasan kepada perempuan, Iya, iya. ke laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Yang ini, yang itu, dan macam-macam itu. Nanti akan berkembang ke banyak hal. Dan itu yang kita sedang panen hari ini kan? Iya, berarti lagi-lagi ya tugas berat. Tugas berat. Stigma yang sudah mendarah daging, sesuatu yang keliru bahkan salah karena sudah mendarah daging sehingga menjadi mayoriti. Ketika sudah menjadi mayoriti maka dianggapnya itu yang benar. Iya betul. Padahal dulu nggak kayak gitu. Iya, untuk mengembalikan kepada kitohnya mengembalikan kepada asal mulanya. Makanya saya tuh saya jadi tahu dan paham esensi. Jadi beberapa teman orang tua muda itu, beberapa yang punya kebijakan seperti itu coach dalam mendidik anak-anaknya. Jadi mereka kayak misalkan kebijakan apa? Ini jadi ada salah satu profesor, salah satu kampus negeri di Surabaya, salah satu kampus besar di Surabaya itu menitipkan anaknya kepada kepada kakaknya yang seorang bisnismen. Karena menurut beliau dia nggak bisa untuk itu. Betul. Jadi mendidik anak ini bukan hanya tugas satu orang. Iya. Kayak misalkan ada istilah bahwa satu orang tua itu bisa mendidik anak sekampung, tapi anak sekampung kan belum tentu istilah itu benar apa enggak ya? Intinya bahwa mendidik anak ini nggak bisa cuman hanya dari knowledge yang orang tua ini pahami. Betul. Ada sesuatu yang dimiliki oleh orang lain yang mereka nggak bisa. Iya. Nah makanya itu tadi kan tuh ada guru silat, ada guru ini, ada guru ini, kemudian bisnis nanti ada siapa ngajarin gitu dan seterusnya. Nah itu memang jadi kalau kita ngomong peran ayah maka ini adalah peran masyarakat sebetulnya. Nah peran masyarakat harusnya bukan peran ayah, ini bukan satu orang nih sebetulnya. Nah sekarang coba kita lihat paling sederhana di sekolah TK ya di nang Surabaya ono piro TK sing duwe guru lanang. Ayo hitungan. Padahal usia dini. Padahal jadi kalau kata Pak Irwan gini, amanah yang diberikan Tuhan adalah anak usia dini. Itu luar biasa perkembangannya. Tapi di usia dini itulah kita sedang berkhianat sama Tuhan dengan tidak memberikan stimulasi terbaik buat mereka, yaitu laki-laki di usia dini. Gitu. Nah, kalau tadi saya di podcast yang pertama kan saya bilang tentang sensori. Jadi di usia dini itu kebutuhan anak tuh ada dua yang cukup penting, sensori sama motorik. Kalau motorik itu berarti gerak, sensori berarti penginderaan. Dua-duanya penting. Dan menurut penelitian yang mengajarkan lebih baik untuk motorik dan sensori adalah laki-laki. Dan di usia itu yang harusnya dia dapat stimulasi laki-laki, kita hanya memberikan stimulasi perempuan. Baik kepada anak perempuan maupun kepada anak laki-laki. Berarti kan kita sudah berkhianat sama Tuhan yang ngasih amanah kepada kita. Jadi merasa tertampar. Kan gitu ya, gambarannya gitu ya. Nah sekarang akhirnya saya nyadari berat. Kenapa sekarang kenapa banyak anak laki-laki sekarang nggak laki-laki? Kenapa ya? Karena kita memang nggak memberikan model tadi kepada anak laki-laki itu. Ini jadi mikir, apa alih profesi jadi guru PAUD ya? Nanti mungkin Beteriot bikin TK yang gurunya laki-laki. Iya. Gitu. Perlu tuh kayaknya Beteriot. Nanti kan pasti anak-anaknya di sini pada laki-laki pada TK tuh harus mikirin tuh guru laki-laki. Wah di sini kan perlu dipikirin itu. Mungkin buat teman-teman yang nonton video ini mungkin bingung atau nggak tahu ya apa itu Beteriot. Jadi Beteriot itu sebuah lembaga atau yayasan yang memang concern kepada pendampingan pemuda
apapun yang kemudian terkaitan dengan pemuda, maka ya insya Allah Patriot fasilitasi Di Surabaya. di Surabaya base campnya. Jadi buat teman-teman yang nonton nanti bisa kepoin ya. Kita juga punya akun YouTube, kita punya akun media sosial, nanti bisa dikepoin. Kembali ke topik pembahasan menarik tadi, bahkan ini menjadi insight yang baru saya dapatkan bahwa betul ya, berarti ada pengkhianatan terbesar yang sudah terjadi di Bukan PKI yang pengkhianat terbesar ya. Kita nih. Iya, yang sudah terjadi di mungkin case-nya negara kita, mayoritas, bahkan mungkin semua guru PAUD atau pendidikan usia dini itu mayoriti, bahkan mungkin semuanya itu Saya perempuan. pernah browsing itu jumlah guru laki-laki di usia dini di Indonesia itu nggak sampai 5%, 3%. Terbesar itu DKI 5%. Nah, saya itu jadi ya ini lagi-lagi insight ini menguatkan saya. Saya itu punya harapan ya, meskipun tetap nantinya keputusan endingnya ada di anak. Saya itu jadi punya harapan untuk salah satu anak saya, nggak harus semuanya, itu jadi pendidik. Karena case-nya anak saya semuanya laki-laki untuk saat ini, dua-duanya. Makanya saya berharap salah satu dari mereka atau bahkan bisa jadi keduanya jadi seorang pendidik. Karena tadi dapat insight yang menguatkan lagi bahwa iya ternyata tugas peradaban itu tugas laki-laki, sehingga ketika peradaban ini di pundak laki-laki, maka ya laki-laki harus hadir di setiap fase gitu. Bukan hanya di fase-fase yang justru bukan fase utamanya mereka didampingi seorang laki-laki, mungkin bisa jadi. Iya. Begitu. Iya. Jadi balik lagi tadi, kalau kita ngomongin peradaban dan seterusnya ya sebenarnya bukan hanya laki-laki ya, perempuan juga. Betul. Cuma masalahnya sekarang adalah peran laki-lakinya nggak ada. Jadi kalau saya ditanya Pak Rizky kok nggak ngomong ke ibuan sih, tapi karena ibu sudah berperan nih. Nah bahkan gini, kalau saya ngelihat karena peran ibu akhirnya double mengambil peran suaminya juga sebagai seorang bapak, akhirnya si ibu akhirnya overload, burnout secara psikologis dan seterusnya. Akhirnya kelelahan secara psikologis. Betul. Akhirnya nanti sasarannya ke anak lagi tuh. Anak jadi korban. Nah itu kondisi kita. Jadi sebetulnya apa yang kita bicarakan nih Mas, bukan hal baru, tapi kita sedang merekonstruksi, mengembalikan peran ayah yang sesuatu dulu itu ada dan sekarang nggak ada. Apalagi kalau kita baca sejarah nabi-nabi ya kan, bagaimana Nabi Adam ke anaknya, yang turun ke anaknya itu kan Nabi Adam tuh, bukan istrinya. Kemudian Nabi Nuh, bagaimana dialognya dengan anaknya. Kemudian Imron dan seterusnya ya kan. Kemudian kalau kita ngelihat sejarah-sejarah di hampir semua negeri ya, laki-laki itu berperan gitu. Nah, kok di akhir-akhir ini hilang tuh laki-laki dengan menganggap bilang, aku kan udah nyari uang, sudah selesai, tugasku udah, sekolahmu sudah yang terbaik, sekolahmu udah terbaik, makanan di rumah enak-enak. Abi ini kurang apa nak? Kamu dapat sekolah terbaik, dapat fasilitas terbaik, pulang pergi diantar jemput, kurang apa? Mereka nggak butuh itu semua, mereka butuh ayahnya, kelaki-lakian itu yang dilupakan. Ya, laki-laki tadi yang menjadi ayah tidak hanya tentang tadi mencari nafkah, mencukupi kebutuhan domestik yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anak, tapi menjadi ayah adalah tentang hadir, tentang membersamai tumbuh kembang, tentang kemudian tahu setiap fase yang dibutuhkan untuk dibersamai oleh seorang ayah kepada anaknya. Makanya itu kan akhirnya jadi peradaban ya. Kalau kita ngomong di semua bangsa, kalau saya ngelihat, kita mungkin boleh riset nanti ya. Di semua bangsa peran laki-laki itu cukup kuat. Ada yang bertanya misalkan, Pak Rizky tapi Nabi Ismail tuh nggak diasuh bapaknya. Nah tapi kita lupa, ya Nabi Ismail memang tidak diasuh Ibrahim selama 12 tahun. Karena Ibrahim pulang ke Palestina. Tapi jangan lupa kemudian Tuhan kirimkan burung, yang burung itu ke Mekah. Karena di situ ada air dari pijakannya siapa? Ismail, sumur itu. Kemudian karena burung banyak ke situ, yang terjadi adalah ada kabilah yang datang ke Mekah. Nah, kabilah itu menurut sejarah itu suku Jurhum. Dan menurut sejarah suku Jurhum adalah suku yang penuh kasih sayang. Nah, jadi kalau ditanya Ismail diasuh oleh siapa? Suku Jurhum. Diasuh oleh lingkungan. Gitu. Nggak putus kan? Berarti ada kehadiran peran ayah yang itu dilakukan oleh lingkungan. Betul. Suku Jurhum tadi. Nah,
Kemudian saya pernah ketemu namanya Bilal. Dia mahasiswa S3 di ITB, fasih bahasa Indonesia, meskipun dia orang Gaza. Saya tanya sederhana, Bang, di Gaza itu kan banyak laki-laki yang mati karena perang. Terus apa yang kalian lakukan dengan anak-anak itu? Dia jawab sederhana. Mungkin dia nggak tahu teori-teori ini sebenarnya. Karena dia orang teknik ya. Dia bilang gini, kami Pak Rizky, setiap satu mujahid yang gugur, mati syahid, maka yang kami lakukan adalah kalau dia meninggalnya misalkan di penjaringan nih, maka beberapa mujahid penjaringan itu yang akan handle pengasuhan si anak-anak yang kehilangan bapak ini. Jadi nggak hilang tuh, nggak putus. Peran laki-laki itu nggak putus. Dan mereka tahu itu. Dan zaman dulu itu seperti itu, Mas. Termasuk di Indonesia. Nah sekarang kan peran itu yang kemudian hilang. Tadi itu balik lagi stigma laki-laki itu ya ngurusin urusan dapur, urusan supaya ya dapurnya bukan transfer moral tapi transfer uang. Iya, bukan transfer moral tapi transfer uang. Nah sehingga apa yang terjadi? Ada penelitian lagi di buku yang lain. Nanti boleh di browsing ya. Nama bukunya itu Kecerdasan Moral, terbitan Gramedia, ya, warna merah. Yang ngarang itu Michel Borba, ya. Nanti boleh dicari di internet, Google. Cuma saya waktu itu beli buku itu murah ya, 10.000. Nah buku itu bagus. Di situ ditulis salah satu yang menyebabkan moral itu turun, masalah empati. Ya, jadi ada 3 hal pembangun inti moral. Satu empati, satu yang pertama itu fitrah. Kalau bahasa mereka nurani ya. Kemudian yang kedua, nurani juga bahasa Arab juga sih. Fitrah atau nurani, yang kedua empati, yang ketiga kontrol diri. Ada 7, tapi yang utama 3. Kontrol diri itu gini, manusia yang kontrol dirinya baik itu lebih sukses dibandingkan orang yang tidak mampu kontrol. Kan betul ya? Wong sing ngamukan iku luwih gak sukses kan? Karena pasti banyak berantakan itu. Nah, tapi saya nggak ngomong yang nurani dan kontrol diri ya. Saya ngomongin tentang empati. Nah, apa yang merusak empati? Ada 5, Mas. Merusak empati anak. 1, kekerasan di usia dini. 2, kekerasan di media. 3, ketabuhan mengungkapkan perasaan pada anak laki-laki. Nggak pernah difasilitasi. Ketabuhan, tabu. Jadi misalkan saya takut, ada lanang kok wedi. Langsung diblocking. Nah, tuh. Ini yang membuat anak tidak punya empati. Kalau dia nggak punya empati, maka di atasnya lagi dia nggak akan punya moral yang baik. Yang keempat, ketidakterlibatan emosi pengasuhan. Jadi ketika dia diasuh oleh orang tuanya, emosinya tidak terlibat. Jadi perasaan itu nggak terlibat. Yang kelima, ketidakterlibatan ayah dalam pengasuhan. Ada berapa ayah disebut sini? Ada berapa? Dari 5 ini ada berapa ayah yang disebut? 1. 2. 1 ayah, yang 1 orang tua. Orang tua kan ada ayah juga. Jadi yang keempat tadi kan saya bilang ketidakterlibatan emosi orang tua dalam mengasuh. Yang kelima, ketidakterlibatan ayah. Jadi ayah disebut 2 kali sebetulnya. Jadi pengaruh ayah menurut penelitian itu juga tinggi. Nah kemudian ada penelitian lagi nih Mas. Saya lupa ini penelitian di mana 100 anak laki-laki, 100 anak laki-laki dan perempuan usia dini, kemudian dikasih tugas untuk menirukan gerakan bapak dan ibunya. Jadi bapak ibunya melakukan gerakan, mereka disuruh melihat, kemudian disuruh ngulang. 80% anak-anak itu mengulang perbuatan bapaknya. Coba bayangin. Padahal yang ngasih ASI ibunya, yang nyusuin ibunya, tapi pengaruh ayah ternyata besar. Baik kepada anak perempuan maupun kepada anak laki-laki. Ini artinya ini penelitian modern loh ya. Tadi kan yang pertama tadi bilang yang ilmiah Pak Rizky ya kan. Ini ilmiah. Siap. Ya, luar biasa teman-teman. Ya, artinya tadi ya, mungkin jika bisa dirunut tadi ya, lagi-lagi menjadi ayah ini bukan hanya tentang tugas, bahkan bukan hanya tugas satu orang, bisa jadi tugas satu kampung, bisa jadi tugas satu lingkungan masyarakat, bahkan bisa jadi tugas negara, bisa jadi untuk kemudian supaya hasil didikan generasi ini lebih baik lagi, lebih baik. Makanya kemudian
kehadiran kami ya, Coach Rizky dengan kemudian komunitas Lingkar Ayahnya, dengan saya pribadi dengan komunitas Fatherhood Community, mungkin ini salah satu cara-cara usaha-usaha Coach yang bisa kita lakukan untuk kemudian mematahkan stigma tadi bahwa laki-laki tugasnya hanya mencari nafkah, yang ternyata itu stigma yang baru terjadi di beberapa puluh tahun terakhir, yang ketika kita runut lebih jauh justru malah sebaliknya yang terjadi. Nah, tadi ngomongin negara kan. Sebetulnya kan negara kita nih, kita harus akuin, kita krisis, negara ini krisis kepemimpinan. Kita tidak punya figur laki-laki yang bikin kita bangga sebagai bangsa. Ini juga akan berpengaruh. Kalau kita biarkan terus-terusan nih, siapa sih yang kita banggain? Hampir nggak ada. Nah, bandingkan, Mas, secara gampang aja ya, secara sederhana. Bandingkan dengan anak-anak di Gaza yang sampai sekarang tuh nggak ada pengemis. Karena mereka melihat sosok pemimpin yang mereka banggakan. Atau misalkan di Iran, itu ada orang yang pernah datang ke Iran, itu nggak ada pengemis. Padahal mereka diblokade puluhan tahun. Mereka bangga sama pemimpinnya. Karena kenapa? Pemimpin bisa disentuh sama mereka. Nah, ini kita butuh. Nah, kalau berarti kita ini PR-nya banyak banget nih. Kemudian di pendidikan kita kekurangan guru laki-laki, di negara ini kita kekurangan figur laki-laki yang bisa kita jadikan sebagai contoh laki-laki yang tenang dan sebagainya. Ada wali kota tapi marah-marah. Ada gubernur tapi suka marah-marah. Nggak bisa jadi contoh itu sebagai peran laki-laki. Dia butuh laki-laki seperti siapa? Diponegoro, dia butuh laki-laki seperti siapa ya? Hatta yang tenang dan sebagainya dan seterusnya gitu. Kita butuh figur-figur kelaki-lakian seperti itu. Karena gini, satu fungsi laki-laki yang kita lupakan adalah, jadi laki-laki itu mendapatkan pendidikan itu dari ayahnya, biologis, ideologis, kemudian saya lupa ya, ada 3 ya, ayah biologis, satu lagi imajiner, kayak gitulah, kurang lebih gitu ya. Jadi ketika dia, misalkan kita punya pemimpin nih, kita kan nggak pernah sentuh orang itu, kita nggak pernah ketemu, tapi dia pemimpin yang baik, laki-laki yang baik, maka kita bayangin itu sebagai ayah ideologis kita. Bisa nggak gitu? Ternyata menurut penelitian bisa. Gitu. Dan kita butuh laki-laki yang kayak gitu. Ya kan? Artinya ini kan konteks ini kan bukan dalam rangka mengkritisi pemerintah ya teman-teman. Tapi ini dalam rangka bahwa sepenting itu sosok figur laki-laki di tataran. Tapi kalau dianggap mengkritisi juga nggak apa-apa juga ya. Agak ngeri ya. Artinya gini teman-teman. Ini kan tadi Coach Rizky bilang bahwa permasalahan kita begitu kompleks gitu. Bahkan sampai di tataran bangsa gitu kan. Tapi ya seperti nama podcast ini bahwa ya kita nggak bisa berharap kepada siapapun. Betul. Kita bisa berharap itu dengan kita menjadi ayah yang sadar, menjadi ayah yang tahu, menjadi ayah yang paham bahwa ternyata tugas menjadi ayah itu bukan hanya tadi sebagaimana yang sudah distigmakan umumnya di masyarakat, hanya sebatas mencari nafkah saja. Tapi kemudian ayah yang kemudian dibutuhkan hadir saat ini adalah ayah yang memang mengajarkan sosok laki-laki yang sesungguhnya. Dan itu bukan hanya tugas ayah kandung ya kan, ayah biologis tadi menurut Coach, tapi ada ayah ideologis, ayah kemudian imajiner dan lain sebagainya. Maka menjadi ayah ini tidak menunggu kemudian kita punya pemimpin yang bagus, punya kemudian jajaran dan lain sebagainya, tapi ya kita ini individu ini yang kemudian mulai sadar, mulai peka, mulai aware terhadap pentingnya menjadi ayah yang ya laki-laki gitu seutuhnya. Jadi memang apa ya, saya selalu gini ke teman-teman, mengeluh dengan keadaan, tapi kita kan pemerintah kita gini Pak, sampai kapan kita mau mengeluh? Oke, pemerintah kita kayak gini, terus dengan pemerintah kayak gini apa yang bisa kita lakukan? Pendidikan kita kayak gini, terus apa yang bisa kita lakukan? Tapi kan sekolah kita harus kayak gini Pak, apa yang bisa kita lakukan? Orang Indonesia kan pinter ngakalin aturan ya. Ya kan, aturannya kayak gini Pak, ya kita akalin supaya aturannya masuk gitu kan. Jadi kita nggak perlu nunggu kondisi sempurna. Toh di negara-negara itu juga nggak sempurna, di Iran juga nggak sempurna, di dimanapun ya, di Indonesia juga nggak akan sempurna. Kalau kita nungguin sempurna, sampai kapan kita mau? Nah, kalau saya bayangin ya, kalau semua melakukan gerakan kayak gini, Fatherhood Community di Surabaya yang bikin, Lingkar Ayah yang bikin, ini bikin, kan akan banyak yang terhubung dan akan banyak orang baik. Ya ini terkesan utopis ya atau mimpi, tapi ya memang sesuatu kan harus dibangun dari mimpi gitu. Kalau kita aja nggak mau mimpi aja
masih Sudah takut, takut. waduh susah Iya, gitu. iya. Bisa nggak terjadi perubahan? Bisa, kapan? Ya nggak tahu kita. Tapi yakin dulu aja ya. Yakin aja. Pasti bisa. Dan fokus aja kita dengan apa yang mau kita kerjakan pada peran ayah ini. Kalau kita yakin bahwa ini akan memperbaiki negeri ini, ya kita kerjakan ini. Saya nggak akan masuk itu ngomongin tentang KPK lah, kemudian Pilpres ini. Bahkan teman-teman Pak Rizky nggak melakukan perlawanan kah kepada kelompok-kelompok misalkan LGBT dan sebagainya. Saya bilang yang melakukan perlawanan kelompok itu udah banyak. Energi saya tidak gunakan untuk itu. Yang saya lakukan adalah peran ayah itu peran agresif, Mas. Agresif itu tidak nunggu serangan. Jadi kalau kita pemain bola, maka gerakan keayahan ini adalah gerakan total football, nyerang terus. Nyerang. Jadi kita nggak peduli dengan serangan orang, pokoknya nyerang aja sih, gitu. Nah tapi kalau kita defend, yang kita nungguin ngapain? Tunggu serangan kan, pasif kita. Kalau counter attack itu kan pasif ya, nunggu serangan baru. Kalau kita nggak agresif, nah sehingga yang kita lakukan sekarang itu ya kayak gitu. Kita kembalikan ini, laki-laki bukan mencari nafkah aja. Laki-laki tugasnya cari nafkah, laki-laki tugasnya ini, laki-laki tugasnya ini. Nah itu terus-terusan campaign. Makanya kita orang-orang kayak orang gila lah, datengin ini, datengin itu. Tapi ya kayak gitu. Kalau enggak, kapan Mas? Betul. Sepakat, Coach. Jadi bahkan salah satu alasan kenapa menjadi ayah ini dibuat karena itu tadi. Kita yakin bahwa perubahan itu pasti terjadi. Betul. Nah, sekarang masalahnya adalah kita yang melakukan perubahan atau yang kita di luar perubahan itu. Tinggal pilihan itu. Nah, kalau saya mengambil kita yang akan melakukan perubahan itu. Kapan terjadi perubahan itu? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Yang penting lakukan dulu aja. Lakukan dulu aja. Dan sebetulnya yang kita lakukan ini kan bukan, kalau orang bilang apakah ini melawan budaya, enggak. Kita sedang mengembalikan kepada budaya asalnya. Budaya Nusantara itu ya laki-laki terlibat. Budaya Nusantara ya laki-laki terlibat di mana? Di surau, di ladang, di sini dan sebagainya. Nah sekarang kita nggak ada itu. Mengembalikan laki-laki kepada fitrahnya. Jadi kalau ditanya dulu, ada nggak dulu laki-laki yang ngajar TK? Ada yang ngajarin berkuda, ngajarin panahan, ngajarin silat anak-anak kecil itu siapa? Ya laki-laki. Berarti guru TK itu sebetulnya. Kok sekarang nggak ada? Ini kan masalah besar. Nah, kenapa? Balik lagi karena mindset kita yang bergeser. Kalau tadi penelitian yang saya bilang tadi itu kapan? Pasca revolusi industri. Ada pergeseran. Karena revolusi industri membuat manusia sangat materialistik ya, mengejar harta, hal yang bisa bisa habis-habisan dan sebagainya. Kayak teman saya tadi barusan, wah gaji guru di Hong Kong luar biasa ya, besar dan sebagainya. Dia nggak tahu Hong Kong itu adalah negara dengan tingkat stres tertinggi salah satunya. Karena untuk dapat hunian aja susah, kemudian untuk dapat ruang terbuka susah dan sebagainya. Itu kan bukan salah satunya indikator ya. Kebahagiaan itu kan bukan hanya itu. Nah itu yang kita sekarang campaign nggak perlu tutup. Termasuk kita bikin ini menjadi ayah ini. Menjadi ayah. Jadi kalau jadi ayah berarti tidak harus bukan hanya mencari nafkah. Iya. Itu kalau mencari nafkah berarti kalau tugas ayah hanya mencari nafkah maka ini bukan menjadi ayah, menjadi pedagang. Podcast ini bukan menjadi pedagang tapi menjadi ayah. Ayah itu kadang dagang, ya nggak? Kadang jadi guru gitu. Siap, sepakat banget Coach. Ya, artinya semoga ya dengan adanya podcast menjadi ayah ini menjadi salah satu jalan perubahan itu terjadi Coach. Meskipun lagi-lagi kita nggak tahu apakah perubahan itu benar-benar terjadi atau enggak, tapi yakin aja. Dan ini juga ajakan buat teman-teman yang mungkin nonton podcast ini, jika dirasa obrolan-obrolan dalam podcast ini bermanfaat dan menyadarkan teman-teman, maka feel free untuk di-share sebanyak mungkin ya. Karena memang tadi ini salah satu cara kita untuk melakukan perubahan, bukan merubah sesuatu, justru malah kita sedang ingin mengembalikan kepada sesuatu yang sudah seharusnya seperti itu, yaitu menjadi ayah yang hadir secara utuh. Karena tadi mengutip kalimat beliau, menjadi ayah itu adalah tugas peradaban. Jangan lupa 2029 pilih Dwiki. Cut. Baik, terima kasih Coach Rizky. Obrolan kita kali ini sangat insightful dan saya berterima kasih banyak karena dengan menjadi host saya mendapatkan banyak insight dari beliau yang luar biasa. Saya mendapatkan banyak wawasan baru, khususnya semoga itu juga bermanfaat untuk diri saya pribadi.
sebagai seorang ayah tentunya, supaya menjadi ayah yang seutuhnya, menjadi ayah yang hadir, menjadi ayah yang sebagai seorang laki-laki pada. Kalau saya terima kasih banget Mas, karena ketika saya berhadapan dengan anak-anak muda, ada Mas Dwiki, ada Mas Sandi Andi yang di belakang di belakang layar ya. Nanti kameranya diputer ya. diputer kayaknya. Jadi ada Sandi di sini. Kita di ruangan ini bertiga ya, teman-teman sekalian. Saya tuh mimpi saya 5 tahun yang lalu adalah campaign ayah ini kalau hanya nyasar orang-orang seusia saya, ini akan jadi sesuatu yang buang-buang waktu. Iya. Kenapa? Orang-orang seperti saya, orang-orang seusia saya atau di atas saya, kalau saya datang, itu kita sedang ibaratnya kita datang ke kita buka bengkel. Tapi bengkelnya adalah bengkel untuk mobil-mobil rusak, berat. Iya. Dengan kondisi anak yang begini. Tapi kalau ke anak-anak muda, bengkel ini yang kita lakukan, kayak bengkel yang kita buka adalah bengkel untuk mobil-mobil balap. Yang bisa jadi masuk ke sini mobilnya kurang bagus nih, Iya. karena punya masa lalu. Tapi Di untuk jadi mobil, modifikasi. untuk modifikasi untuk jadi mobil balap. Sehingga bisa lari lebih. Tapi kalau yang ke orang-orang seusia saya ini, ya bengkel untuk memperbaiki supaya jalannya tidak semakin buruk aja. Kebayang ya? Iya. Nah, sehingga saya ketika ngajakin Mas Dwiki, Sandi untuk yuk bantuin saya dan sebagainya, diterima, kemudian kita dikasih ruangan di sini dan sebagainya. Ini mewah ya teman-teman ya, ruangan ini. Ini harganya berapa? 5 miliar. Amin. Ya. Ini nggak perlu on record, nggak apa-apa ya. Nanti di-cut aja di bagian-bagian yang ini. Oh, nggak apa nih. Jadi menurut saya merasa apa ya, separuh dari beban saya sebagai pegiat keayahan itu, ibaratnya misalkan gini, kalaupun saya setahun 2 tahun lagi mati, maka saya udah bayangin nih, sudah ada teman-teman yang sudah mulai aware, bukan hanya sadar di dirinya, tapi bagaimana menggerakkan orang lain. Nah, selama ini kan yang dilakukan Mas, selama ini campaign-campaign ini hanya acara, seminar, selesai bubar, seminar, bubar. Tapi bukan sebuah gerakan. Nah, ini kan sebuah gerakan, ngajakin orang untuk kembali seperti kayak masa lalu, itu kan gerakan. Makanya tadi kita sebut beliau sebagai penggerak keayahan. Gitu. Baik. Terima kasih banyak Coach Rizky atas insight-nya, dan teman-teman doakan kami semoga podcast ini long lasting ya. Ada edisi-edisi yang lain, dan teman-teman feel free bagi yang punya tema yang ingin kita bahas seputar keayahan tentunya ya, bukan seputar yang lain. Iya. Dan boleh banget tulis di kolom komentar, atau bahkan mungkin DM akun Instagram beliau, DM akun Instagram saya, atau ngasih logo di sini. Oh, enggak, belum ya? Belum. Dikat. Nah, ini botolnya nggak ada logonya karena memang kita belum ada sponsor. Nggak bercanda ya. Jadi itu obrolan menjadi ayah kita pada kali ini, dan sekali lagi terima kasih Coach Rizky atas waktu dan kesempatannya. Kita akan ketemu di obrolan menjadi ayah yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di next video.